dapat menyebabkan peradangan pada bayi dan juga ibu yang sedang hamil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Makin Sehat Channel bersama saya Bi dan Ingrid. Nah, kali ini bagi kalian yang lagi program kehamilan, kita akan membahas tentang 5 macam makanan ataupun minuman yang berpengaruh terhadap program kehamilan. Nah, yang pertama itu yaitu mengkonsumsi alkohol. Nah, bagi kalian yang lagi program kehamilan, jika sesekali mengkonsumsi sebotol bir atau segelas wine itu tidak akan mempengaruhi dalam program kehamilan. Tetapi lebih dari itu dapat mempengaruhi peluang kehamilan Anda. Nah, tetapi ada penelitian yang dilakukan oleh dokter Dara dari Reproductive Medicine di New York. Nah, hasil penelitian ini menemukan bahwa walaupun wanita yang sedang program kehamilan mengkonsumsi segelas atau 2 gelas wine dalam seminggu itu tetap berpengaruh terhadap peluang untuk kehamilannya itu sendiri. Nah, itu bisa berpeluang hingga 1/3%-nya. Nah, kemudian hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa jika mengkonsumsi wine ini dapat membahayakan bayi yang sedang berkembang di dalam rahim ibu tersebut. Nah, jadi walaupun kalian mengkonsumsi dalam jumlah batas yang wajar yang ditentukan oleh Badan Asosiasi sendiri atau WHO sendiri, itu sebenarnya tidak aman jika kalian sedang merencanakan program kehamilan itu sendiri. Nah, jadi untuk memperbesar peluang Anda semua untuk hamil, setidaknya berhenti mengkonsumsi alkohol jika sedang merencanakan program kehamilan. Nah, yang kedua yaitu kurangi konsumsi fast food atau makanan cepat saji, karena dalam makanan olahan atau makanan cepat saji tinggi akan kandungan lemak trans. Nah, seperti kita ketahui sendiri, lemak trans ini dapat menyebabkan inflamasi yang memicu munculnya endometriosis dan kemandulan. Nah, jadi lemak trans ini sendiri juga dapat mempengaruhi terhadap terjadinya ovulasi atau pembuahan. Kemudian dapat juga menurunkan jumlah sperma atau kualitas semen pada pria. Jadi bukan hanya berpengaruh terhadap wanita saja, tetapi juga berpengaruh terhadap pria. Nah, yang ketiga yaitu kurangi kafein. Nah, bagi kalian yang biasanya dituntut pekerjaan yang banyak, suka yang namanya ngopi. Karena dengan ngopi biasanya beberapa orang atau kebanyakan bisa melek ya, jadi kerjanya bisa lebih lama, bisa untuk dipakai lembur lah. Nah, jadi bagi kalian yang lagi program kehamilan, ada baiknya untuk tidak mengkonsumsi kafein lebih dari 500 mg per hari atau setara dengan 5 cangkir kopi per hari. Karena ada beberapa bukti penelitian bahwa konsumsi kafein yang tinggi dalam sehari dapat mengganggu kesuburan. Nah, yang keempat yaitu produk hewan mentah. Nah, yang dimaksud produk hewan mentah ini bisa daging mentah, kemudian makanan laut yang mentah yang belum dimasak ya. Nah, bisa juga telur, karena biasanya mengandung salmonella atau bakteri coliform atau toxoplasmosis yang dapat menginfeksi janin. Nah, jadi jika bakteri ini melewati plasenta, itu dapat menginfeksi janin pada ibu hamil. Jadi pastikan untuk memasak semua makanan Anda dengan matang, terus kemudian dikonsumsi ya, karena kita tidak tahu kapan terjadinya ovulasi pada setiap orang, karena setiap orang biasanya tidak memperhatikan masa ovulasinya. Bisa berbagai banyak faktor. Bisa jadi karena yang pertama dia sibuk kerja, kemudian bisa karena haidnya tidak teratur, makanya dia sulit untuk menentukan masa ovulasinya. Jadi untuk menghindari ini semua, sebaiknya mengkonsumsi makanan yang dimasak secara matang, seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu seafood yang dibakar.
Jadi mengkonsumsi makanan laut yang dibakar itu sangat-sangat tidak dianjurkan bagi kalian yang lagi program kehamilan, karena dapat menyebabkan bertemunya bakteri di dalam tubuh manusia secara substansial yang dapat menyebabkan penyakit kronik pada bayi jika tidak ditahu-tahu mungkin Anda sedang mengandung, dan dapat menyebabkan keguguran atau cacat lahir. Nah, bahkan jika mengandung kadar garam yang tinggi, ini dapat meningkatkan tekanan darah pada kalian, dan kemudian dapat menyebabkan peradangan pada bayi dan juga ibu yang sedang hamil. Nah, jadi udah tahu ya 5 makanan pantangan yang perlu kalian hindari pada saat proses program kehamilan, baik wanita maupun pria. Nah, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang paling penting, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video kesehatan lainnya. Sekian dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.